Gas. Banyak gasnya, ya ampun. Aduh. Sini bis, sekarang saya di tengah ya. Sini bis. Kembali lagi bersama saya tentunya Gas Abadi di channel ini yang gak dibayar-bayar dari kemarin. Baru satu episode ya? Saya muncul ya? Kontraknya 100 episode sih. 100 episode, oke, baiklah. Oke, sekarang kita mau bahas apa sih? Lu berdua gak usah dikenalin lah ya? Gak usah. Ini Toro, salah nih Bimo. Ini Toro. Ya kita ngebahas yang lagi rame juga nih, Justice League Snyder Cut yang 4 jam itu tuh. 4 jam? 4 jam. Lu nonton nggak? Nonton dong. Lu nonton nggak? Nggak. Ada. Kenapa nggak nonton tuh? Nggak suka gue sama DC. Kenapa nggak suka? Lebih asik nonton Marvel sih gue. Apapun ceritanya gitu. Kayaknya kalau Justice bukan Justice ya. DC. Kalau DC itu gue kepikirannya itu dark semua gitu loh. Oh. Kegelapan dunia hero tuh ada di DC semua gitu kalau gue lihat. Nah itu menurut gue sih, makanya gue gak tertarik. Ya udah ayo. Habis. Udah. Tapi kalau misalkan itu lu baca komiknya Marvel juga nggak? Nggak. Cuma nonton. Murni MCU aja gitu ya. MCU aja. Gak apa sih. Iya nggak apa-apa. Emang kenapa? Iya nggak apa-apa ya. Kalau lu gimana Des? Langsung nonton. Yang 4 jam itu? 4 jam nonton dari jam 1 sampai jam 5 straight. Anjir. Gak ada istirahat. Tipis aja saya tahan. Sampai sekarang ditahan ya? Enggak dong, udah berapa hari. Oh. Tapi sebelumnya nonton juga nggak sebelumnya si Justice League ini? Yang sebelumnya? Yang dari itu? awal, bahkan kalau dari awal. Man of Steel nonton nggak? Man of Steel nonton. Batman Superman nonton ada bareng sama gua kayaknya kalau salah dulu. Oh iya benar. Nah, terus Aquaman nonton. Wonder Woman nonton. Itu Green nonton. Lantern yang gak ada hubungannya nonton. Nah, itu beda ya. Nah, gue nontonnya cuma Wonder Woman. iya. Dasar mesum. Tahu sih, udah ketebak sih itu Pak ya. Udah ketebak. Karena bagus gitu Laki-laki. menurut ya. Iya. Itu Apa yang doang. bagus? Animasinya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Iya. Kalau yang ini Batman Superman yang extended nonton nggak? Yang extended Yang 3 jam nonton Iya, juga. Berarti udah bisa dibilang khatam lah ya di si EU mah gitu. Tapi sudah lupa ceritanya. Kurang lebih sama sih plotnya, Sama aja. cuman memperjelas detail-detail kecil aja sih itu mah. Oke. Nah tadi kan kita ngebahas yang film-filmnya kan. Pada nonton ini nggak animasinya kayak atau nggak baca komiknya nggak? Enggak gue. Tujuh lu mah nggak usah ditanya. Menolak DC soalnya. Nontonnya Deoki Pas sana. Pas aja lu. Chelsea. Chelsea. Kalau aku udah enggak. Jadi kok di apa animasi ya? Animasi atau nggak komiknya lah, atau game bahkan. Sebenarnya lu segitu. untuk yang animasi movie ya, bukan yang series. Gue nonton sih yang apa ya? Yang Flash Paradox apa sih? Oh, Flashpoint Paradox. Flashpoint Paradox. Nah itu Ya. seru kan. Terus yang Doom. Banyak sih, gue banyak nonton sebenarnya. Cukup banyak gitu ya. Komiknya juga kebetulan. Kalau lu juga nonton semua. Nonton. Lu mau ngikutin semua ya? Nggak semua enggak sih, ada beberapa. Teen Titan gua kan nggak ngerti. Kalau itu anak-anak. Tapi ya lumayan sih, gue lumayan ngikutin karena kalau di animasi karena lebih banyak Marvel DC kayaknya ya. Apa ya? Animasi gitu. Animasi banyak banget. Jadi cukup menarik lah untuk ditonton gitu kan. Jadi ya gue cukup adalah referensi DC juga gitu. Sekarang kita mau ngomong yang Justice League ini kan, yang Zack Snyder kan. Ini kan bisa dibilang apa ya? Nggak benerin Justice League yang 2017 kan. Lu nonton nggak yang itu? Nggak juga. Enggak juga. Jelek gitu deh gue. Itu emang sih, itu emang Emangnya jelek sih. emang jelek ya? Kita sepakat. Kita sepakat gitu. Gak usah Bang. nonton juga udah jelek. Iya itu. Lu nonton nggak? Nonton. Gimana tuh? Saya menyesal tiap detiknya. Tapi sekecewa itu lu nonton. Sebenarnya di setelah 2017. nonton yang baru ini tiba-tiba jelek banget gitu. Oh, Dulu sih itu oke. jeleknya dari ceritanya atau dari apanya? Dari produksi filmnya? Ceritanya sih kayak dangkal banget. Kan kalau yang menurut gua ya, yang 2017 tuh musuhnya sama si Stephen Bolt ini kan. Cuman di 2017 ini tuh ya udah gitu dangkal aja, kayak si Stephen Bolt mau
mau ngehancurin dunia-dunia. Udah gitu nggak diceritain aja si latar belakangnya apa. Kalau dari sutradaranya beda juga? Beda. Oh 2017 sama Atau 2021. ini sih kita cerita aja sih yang dari yang apa gosip-gosip yang beredar gitu ya. Jadi dulu tuh emang sutradara ini tuh sutradara Justice League yang kerjain bakal si Zack Snyder lagi. Dia kan bakal ngelanjutin yang Man of Steel, Superman. Nah terakhirnya si Justice League ini. Cuman karena anaknya meninggal, jadi dia apa mundur dulu deh, mundur dulu, berduka dulu gitu. Diganti sama Joss Whedon yang di tahun 2017 ya, itu. Joss Whedon itu sebagai ini aja ya, sebagai informasi dia tuh sutradaranya dari Avenger dan Avenger Age of Ultron. Jadi harapan Warner Bros tuh sama-sama bagus lah ya. Pengen bagus dari Marvel. Biasa sekali filmnya. Ya, pengennya kayak gitu. Cuman gosip-gosip yang beredar tuh tidak sesederhana itu gitu. Bahkan ada informasi yang bilang sebelum ada isu Zack bakal mundur, Warner Bros udah minta diawasin produksinya si Justice League ini, karena kan 2 film sebelumnya yang bisa dibilang secara pasar biasa aja gitu ya, nggak dapat respon yang positif. Yang mana aja tuh? Yang tadi Man of Steel sama Superman. Yang ratingnya juga cukup ya. Kayaknya masih rendah ya tadi. Apanya? Rating Man of Steel sama apa? Tidak setinggi Marvel aja pokoknya. Kecil-kecil. Ya. Jadi toksik Anda ya. Keluar. Ya gitu kan. Terus selain diawasin, ada isu lagi. Kan sebelum bikin film biasanya ada pitching tuh. Zack punya ide, punya visi mau bikin kayak gini. Pitching tuh kan ke Warner Bros. Nah, itu ada clash-nya antara si Zack sama si petinggi DC. Si petinggi DC juga punya visi nih, pengen bikin kayak gini. Cuman yang diterimanya yang si Zack, ini gosip ya. Setelah itu karena yang diterimanya yang dari si Zack, yang di sini tuh agak inilah kecewa. Yang isu-isunya sih katanya dia menjual ide ini ke Marvel. Makanya Batman Superman tuh seakan ditiru sama Civil War. Bisa ditiru tuh bukan ditiru ceritanya, jadi kayak ide cerita tokoh utamanya diduelin ada di Civil War. Terus pemakaian time travel yang dipakai di Endgame itu tuh ide asalnya dari yang Batman vs Superman juga, yang Nightmare ya. Nah kayak gitu, itu isu-isunya. Jadi pas kebetulan banget anaknya Zack meninggal, butuh refleksi juga, butuh ini, kebetulan langsung diganti sama Joss Whedon gitu. Itu gosip yang beredar banget ya, di banyak banget yang cerita seperti itu. Jadi tidak sesederhana itu gitu. Tapi sayangnya walaupun sudah diganti sama Joss Whedon ya ternyata tidak sebagus itu gitu. Walaupun rating waktu lihat ya ngejelek-jelek banget, 7 koma ya. Tapi bener kata Desti pas udah nonton yang sekarang jauh banget. Kok rating rendah semua, Justice League yang lama. Iya, kok gitu. Turunin semua ratingnya. Mungkin si produksi yang tahun 2017 itu kayak ada rasa-rasa Marvelnya gitu ya. Iya, jauh lebih karena pembuatannya itu ya dari sutradaranya. Kayaknya mungkin titipan nggak sih? Apa titipan dari Warner Bros itu? Apa nepotisme? Dimirip-miripin gitu, dimirip-miripin sama Marvel deh, ikutin Marvel mulanya. Kayaknya gitu. Jadi kayak tolong nih biar sebelah ikut heboh lah gitu ya. Soalnya jadi beda banget lah, kayak colorful, banyak bercanda-bercanda. Iya. Karena kalau dari Marvel kan emang pasti lebih colorful ya. Tapi kalau dari DC kan lebih umum, lebih gelap lah ya gitu. Sebenarnya kekurangan Snyder buat gua itu sih, dia terlalu terlalu ingin memasukkan banyak cerita di satu film. Jadi berat banget. Iya. Kalau gua. Kalau lu gimana? Kalau ada ini nggak? Ada ya pendapat itu. Tapi setelah gua lihat gua bandingin ya. Yang 2017 sama 2021. Jadi cut yang komedinya yang 2017 tuh benar-benar hilang. Nggak ada kan? Kayak misalnya contoh yang yang pas di bawah tanah itu, yang di bawah bendungan. Kan kalau di yang 2017 tuh ada scene yang Wonder Woman sama si Flash pipa gitu. Mesum sekali itu. Karena kena bagian ya itulah ya. Nah itu dihilangin di yang 2021. Kayaknya si Jack ini nggak suka komedian. Komedian si Joss ini. Si Joss itu isunya dia terlalu, bahkan ada ini kita agak ambil berita Marvel ya. Dia pengen ngeliatin anunya Vision. Seriusan. Jadi
Pingin detail ya, pingin detail. Jadi pas itu ya. di Age of Ultron, Vision ada tuh, si Joss itu pengen ada si anunya itu. Jadi ya, dan selain itu juga dari cast-nya Justice League kayak banyak yang kurang suka gitu sama si Joss gitu. Termasuk kayak tadi humor-humor kayak gitu kan kayak yang apa sih kurang gitu masuk kan. lah ya. Iya, katanya juga ya. Siapa si Wandanya juga katanya apa? Bajunya tuh harusnya yang di Age of Ultron tuh kan bajunya agak kebuka ya. Iya. Ini, Oh, dia kan pengen harusnya ketutup tuh, kan. Ya, harusnya tuh kayak baju yang di seriesnya, Sonya Vision. Dia udah ngobrolnya kayak gitu. Harusnya ternyata emang wedus nih orang si Joss ini wedus. Jadi sangat banyak lah gosip-gosip di belakang kayak misalkan si Ray Fisher pemerannya Cyborg juga itu sangat paling vokal tidak suka sama Joss ini paling nggak suka gitu. Saya makanya katanya kan bakal dipecat. Jadi kalau ada film Cyborg nggak akan pakai dia lagi karena terlalu vokal gitu. Jadi terlalu banyak apa ya. Jadi ya menurut gua jangan terlalu berharap DC EU bakal sebagus Marvel kalau si internnya juga belum solid. Itu sih kalau kata gua. Nah kan kalian tadi udah ngomongin tuh yang 2021 dibanding 2017 jauh lebih baik tuh. Nah itu apa aja sih yang menurut kalian lebih baik di tahun 2021? Sok Des. Lebih baik. Opini aja lah pendapat tuh gimana opini sih lu aja gitu. Mau dibilang lebih baik, emang. Anak gak usah kayak gitu. Kan jangan kayak gitu. Udah sesuai harapan kan. Tapi emang apa ya? Kalau di segi cerita, mungkin karena dia punya apa ya? Kayak punya eksklusivitas, dia bisa memberikan 4 jam gitu. Ya. Nah, jadi dia bisa memberikan cerita yang lebih lengkap gitu. Mungkin aja si Joss Whedon ini kalau dikasih 4 jam juga mungkin bisa aja gitu ngasih yang tajam gitu. Cuman tapi kalau lihat dari track recordnya si Joss Whedon sih kayaknya dia nggak akan ngasih siapa yang kayak sekarang ini yang baru ini karena memang apa ya ceritanya kalau dalam ya emang dalam karena dia punya durasi yang panjang. Lebih detail gitu lebih untuk detail. durasi 4 jam detail keseluruhan ceritanya lebih 4 jam nggak detail ceritakan semuanya. Karena dia bisa lebih detail dan untuk pewarnaan sih emang ini ciri khas Zack Snyder lagi gua ngomong Zack Snyder. Maaf kebiasaan. Ya si Zack Snyder ini emang dia bawaannya Zack ini apa ya? Gelap mungkin ya bukan buat konsumsi semua orang. Ya. Jadi di rumahnya nggak ada lampu. Gimana? Aduh. Oh, emang pembawaan dari Zack itu lebih dark lah ya ceritanya gitu ya. Kayak ini aja 300, terus Watchmen. Iya. Emang ya. Tapi emang begitu. Untuk alur ceritanya pun kayak gimana ya? Menurut gue sih berat gitu ya dibandingin sama Marvel jauh lebih ringan gitu ya. Ya karena itu tadi terlalu banyak yang detail-detail yang harus diceritain dan apalagi kekurangannya DC itu kan sekarang dia telat berapa film kan istilahnya tuh. Kalau Marvel bikin Avenger dia udah bikin film-film sebelumnya kan Thor, Captain America, Iron Man sendiri lah. Sedangkan DC kan enggak. Jadi kayak dipaksain harus orang-orang harus ngerti semua plot yang udah ada. Di satu film kan berat gitu kan. Gimana caranya gitu. Gua nggak ditanya nih opininya. Iya, gua baru mau nanya tadi, baru mau ngomong. Opini fans DC tidak penting. Nah, kalau dari lu sendiri nih, kalau dari Stan kan tadi udah. Kalau dari lu sendiri, untuk yang 2021 jauh lebih baik dari 2017, kenapa? Karena yang tadi ya setuju sih, karena lebih detail ceritanya. Karena kan banyak tokoh-tokoh baru istilahnya kan kayak Cyborg, terus bahkan Aquaman juga termasuk baru gitu kan. Aquaman, terus The Flash. Kalau yang di 2017 itu nggak diceritain. Kayak tiba-tiba makanya sering banget gua lihat juga tahun 2017 tuh kok udah pegang Aquaman kok tridentnya cuma ada 4 ada 5 ininya si tajam-tajamnya ada 5 itu bukan trident kan 3 karena itu nggak dijelasin gitu. Kenapa jadi 5 itu? Nggak dijelasin di 2017 tuh. Kalau yang di tahun sekarang ya si Zack ini dia diceritain itu punya ibunya gitu. Dia diminta. Jadi ada penjelasan ke situ. Terus juga ada dijelasin si Flash bisa apa aja kekuatannya. Terus juga itu ngomong-ngomong yang balapan sama Superman menang siapa? Flash sama Superman kan ada tuh gitu. meme kayak gitu kan. Kalau yang 2017 ada tuh. Iya ada kan mereka. Ada kan. Nah, kalau yang di 2001 dihilangin tuh. Kayaknya kepleset sih. Kepleset. Iya ada itu. Ada ya?
Terus juga si Cyborg-nya kan dia punya peranan penting kan buat di mother box-nya. Kalau di yang 2017 apa sih gue lupa Apanya? ceritanya si Cyborg. Soalnya saking dangkalnya ya. Iya, tadi nggak punya peran di mother box-nya gitu. Padahal penting kan. Iya. Kalau di yang si Zack ini dia ngejelasin banget kayak tubuh dia tuh ya karena mother box itu, terus mother box tuh berdasarkan dari apa. Selain itu lagi yang kayak berarti di cerita 4 jam itu per karakter pun terceritakan secara jelas ya? Iya, terlalu jelas bahkan jadi sampai agak sedikit berlebihan. Kayak ada scene-scene yang menurut gua misalnya di take out itu kayak yang nyanyi itu tahu yang Aquaman, yang Aquaman mau ke laut ada yang ada yang itu kan kayak mungkin itu sebagai ini kali ya nggak terlalu serius terus gitu. Nyanyi sedih sih. Serius. Masalahnya nggak dikasih. Karena gua nggak dikasih subtitle juga, kita nggak bisa mendalami apa yang dinyanyiin. Jadi ya ngapain gitu? Kenapa mereka menyanyi? Iya, kenapa mereka menyanyi? Kita nggak tahu gitu. Kecuali misalkan dikasih ada penjelasannya di bawah, subtitlenya kita bisa lebih memahami ini enggak gitu. Terus terlalu banyak slow mo juga. Jadi karena tahun 2021 kalau nggak slow mo ya nggak oke kita slow. Aduh. Terus juga kayak ini nih yang bikin menarik juga, yang tadi kan gua kepotong yang Seven Wolf. Kalau yang di yang 17 tuh kan cuman pengen ngancurin bumi doang kan, pengen penguasa. Kalau di ini tuh jelasin kalau ternyata Seven Wolf tuh dia pernah berkhianat sama Darkseid. Omong tuh Darkseid tuh kayak Thanosnya di DC gitu ya. Berkhianat sama Darkseid, dihukum lah istilahnya, pengen ngebuktiin dia masih berharga lah buat Darkseid. Kayak dia pengen menaklukkan bumi-bumi, planet-planet buat si Darkseid. Jadi nggak sedangkal yang 2017 gitu, ada alasannya. Jadi gitu. Jadi menurut lu jauh lebih menarik ya, lebih detail juga gitu ya yang 2021 ya. Jauh lebih apa ya? Lebih berisi lah semuanya berisi, ya. Gitu. Nggak cuma nggak kosong apaan nih tiba-tiba kayak gini. Nggak cuma ada monster gede mereka ngumpul nyerang gitu, nggak gitu. Iya. Oke sih. Kayak menarik kalau buat diikutin. Aduh 4 jam toh. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita udah bahas tuh bagaimana alur cerita 2021 gitu ya. Kira-kira nih untuk kedepannya menurut kalian berdua itu apa ya, si DC ini ceritanya akan mau dibawa kemana gitu? Apakah ada isu-isu apa lagi gitu? Isu depannya? Oh, isu sih udah ada ya statement dari studio gitu ya, ngomong nggak akan gitu. Oh, nggak akan dilanjutin lagi? Nggak akan melanjutin si Snyder ini, Snyderverse itu nggak akan ada gitu, karena mereka juga udah punya rencana tersendiri. Kayak misalkan yang Suicide Squad-nya yang siapa, James Gunn, terus juga yang Blue Beetle katanya bakal dibikin. Masih banyak lain lah, pokoknya udah punya rencananya sendiri. Makanya yang si Zackverse ini, Snyderverse ini nggak akan dibikin lah istilahnya. Cuman nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu juga ini Snyder Cut bakal ada gitu kan. Ya, dengan kekuatan fans DC yang barbar. Barbar memang. Kita nggak tahu juga gitu ya. Cuman ya kalau dari statement dari studio sih kayak gitu. Mereka bilang enggak gitu. Nah, kalau harapan dari kalian berdua nih, pingin dilanjutkan terus apa ya udah cukup dengan film yang kemarin aja gitu. Yang tahun 2021 yang udah 4 jam. Menurut dari lu ya. Kalau melihat apa ya, kayak film-film terdahulunya si Warner Bros yang di bawah Zack Snyder, kayak Shazam, Suicide Squad, itu kacau, jelek sekali gitu. Kacaunya itu gimana kacaunya? Kayak contoh Suicide Squad lah, waduh sampah. Ya itu benar, itu sampah juga. Sampah. Tapi Shazam cukup, bukan bagus ya, cukup enjoyable sih. Cukup Marvel gitu. Anda boleh nonton. Oke. Walaupun si kostumnya ini apa, badannya terlalu palsu banget kelihatannya. Iya gitu banget. Bidang banget badannya. Jadi menurut lo gimana? Nggak perlu dilanjutin lagi atau? Harapannya. Sebenarnya sih kalau lihat apa ya, cutscene yang terakhir ya. Ya, yang Nightmare. Yang Nightmare yang muncul si Joker, ada Joker, ada Slade. Terus ada merah juga. Oh, di cutscene itu ada Joker juga. Di akhir gitu. Itu kan udah mungkin dia itu ngarah ke Injustice. Ya, ngarah ke Injustice. Kalau kalian tahu Injustice, baca ya komiknya ya. Seru. Kan itu emang arahnya dark banget itu. Ya. Dan kebetulan gue suka yang dark. Ini bajunya hitam dulu dia. Pokoknya emang seru. Nanti gue kasih lampu di sini. Woi.
Tapi emang kalau dibawasannya dibawa ke situ. Berarti apa ya? Bakal cukup panjang gitu. Jalan menuju ke sana tuh bakal panjang banget. 2 film lagi sih, 2 film gede lagi. Dan gitu main karakter di sana bukan Superman tentunya. Flash lagi ceritanya. Dan itu bikin serunya di situ. Oh. Nah, kalau dari lu sendiri Bim gimana? Kalau harapan sih ya, harapannya pengen sih karena ngelihat setupnya menarik ternyata pas gua tonton kan. Yang tadi yang Jesse bilang yang Nightmare itu bener itu kayaknya arahnya ke injustice gitu kan. Dan berdasarkan mimpi yang ada yang si Batman rasain, kalau suatu saat si Superman tuh bakal ngamuk nih. Cuma kan belum tahu nih ngamuknya kenapa kan. Jadi tuh pokoknya orang-orang bumi bakal ngelawan Batman. Batman Superman maksudnya. Iya. Makanya kan bahkan Batman pun sama Joker, sama Deathstroke bergabung gitu. Wow. Sama Merah, sama Flash, sama siapa sih? Cyborg ya. Cyborg. Wonder Woman mati. Aquaman mati. Terus udah ya, itu dong ya. Green Lantern mati. Kayaknya si Krog siapa yang monster, yang bentuknya monster. Jadi udah sejauh itu yang udah di set up gitu. Jadi kan sayang banget ya kalau nggak dibikin gitu ya. Ditambah hype di CEU nggak pernah segede gini gitu. Sayang banget kalau nggak diambil gitu maksudnya. Cuman ya tadi yang kayak udah gue bilang karena si studio udah bilang nggak akan gitu ya. Ya jadi agak memupuskan para fans DC ya. Cuman ya kita tahu fans DC bisa ya. Iya. Ayo bisa. Twitter, ayo. Gitu. Twitter, do your magic. Please do your magic. Kalau harapan sih gue pengennya mah ada sih gitu. Karena sayang banget lah. Oke, paling segitu aja kita ngobrol-ngobrol terkait DC Universe ya. Khususnya Justice League Zack Snyder kan. Yang tahun 2021 ini. Ya. Ya udah gitu aja. Ya udah. Gue nggak banyak komentar karena nggak tahu apa-apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau saya di sini. Dadah. Pernah dimasukin itu gue dah.